Film ini adalah film pendek pertama yang berkolaborasi dengan 5 DOP. Saya Ray Farhandi Pakpahan, saya adalah sutradara dan juga penulis dari short film The Infinite Stage. Set 1 scene 6 opening one shot 1 take 1. The Infinite Stage adalah film yang menyampaikan atau menggambarkan tentang proses pencarian jati diri seorang perempuan menghadapi sebuah realita akan sebuah komitmen. Halo, gue Petir. Gue Fahim Rauyan. Saya Salvero Albert. Arif Retno Pribadi, ITS. Gue salah satu director of photography Yang berkolaborasi di project The Infinite Stage karya Ray Pakpahan. 2400R lo pakai spotlight, lo masukin ke dalam sana buat yang wiping. ya 2400 yang di belakang. Film ini sebenarnya mengisahkan tentang seorang penari. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman untuk maka muncullah sebuah fantasi-fantasi di dalam pikirannya. Proses pembuatan koreografi itu dimulai dari sebuah tulisan. Jadi tulisan ini menjadi landasan bagaimana sang koreografer membuat sebuah gerakan. Agak nervous juga karena kalau buat aku baru pertama kali dance kan. Tapi untungnya semuanya tuh seru-seru banget. Tapi kalau Kiki bisa mengeluarkan emosinya gitu ya, wah ini berasa banget ya. Ketika koreografinya sudah tercipta dan diaplikasikan ke semua pemain, kemudian saya bersama Director of Photography akan coba membuat gerakan yang juga bisa bersinergi dengan koreografi yang ada. 2 langkah, 3 langkah ke sana. Set utama di LED kecilnya. Dari bentuk warna, terus kemudian juga dari lighting yang bergerak seirama dengan tarian yang dia lakukan. Jika lo dari samping jadi terlalu sideline, dari frontal dan frontal. Oke, kalau kita antar gedung itu masih sempit, mungkin kayak di kota lorong-lorongnya mungkin kayak gitu. Gimana cara bikinnya? Ini akan ribet banget sih. Pagi dijemput udah blank aja. Itu harus kita pikirin lagi tuh, kira-kira lampu apa sih yang bisa. Terus lokasinya gedung tua yang udah punya karakter. Scene awal kita akan melihat satu momen yang cukup unik. Jadi pertemuan di saat hujan ini membawa mereka ke sebuah perasaan yang saling menyukai. Ketika arah pandang saling bertemu, muncullah dunia fantasi yang memperlihatkan bagaimana proses dari mereka jatuh cinta, saling berdekatan, sampai akhirnya mereka berpacaran. Kurang lebih begini tapi putus gitu. Kalau lu nge-shot, image-nya kurang lebih begini. Iya, itu bisa nyala bareng semua. Bisa. Halo, saya Adri Marzuki. Saya berperan sebagai production designer. Setelah kita reki, memang kebayang dunia yang dibayangkan tuh memang seperti biasa, Ray membayangkan sesuatu yang sangat besar ya. Kalau dilihat dari lokasi tuh untuk mewujudkan itu cukup sulit ya, karena kita nggak punya rigging di atas, di sebuah ruko yang besar, terus adegannya dance. Gue rasa dengan waktu yang kita punya nggak mungkin dilakukan. Tapi kemudian gue ngobrol sama Gaffer dan beberapa tim, diputusin untuk menggunakan lampu-lampu yang mudah dipasang dan satu lampu punya banyak fungsi. Kemudian di scene museum ini kita memperlihatkan hubungannya sudah berada di titik 3 bulan setelah berpacaran. Di momen ini kita memperlihatkan bagaimana seorang perempuan menerima sebuah ajakan ya untuk berkomitmen. Di momen ini kita akan melihat karakter utama kita merasa belum siap dan mereject perasaan dari Tommy. Orang tuh kalau udah latihan kan kayak hafalan gitu ya. Ketika saya dapat ide dari Ray tentang ceritanya segala macam, yang saya tangkap dari cerita itu adalah kombinasi antara realis dan artificial. Saya mikir gini, saya harus menambahkan hal-hal yang artificial. Nah, ketakutan saya adalah tabrakan kekuatan gedung yang sudah punya karakter itu dengan lighting-lighting panggung yang mau saya gunakan.
Wow, oke. Aku harus terima nih teknologi baru. Satu lampu, tapi kamu bisa artificial, kamu bisa juga realis. 2 karakter atau lebih bisa diakomodir. Ini white shot, ini full shotnya orang. Tapi awal-awal juga bagus. Scene black space ini adalah scene yang memperlihatkan bagaimana isi kepala dari seorang Sisi. Lalu kemudian kita akan memasuki scene yang kita sebut the brain. Di dalam the brain ini kita mencoba memperlihatkan bagaimana pemikiran seorang perempuan bisa sejauh itu, bisa seliar itu, akhirnya kembali ke dalam womb. Jadi itu kita ngebuat kerangka otak itu tuh biar hidup, akhirnya kita isi dengan lampu. Untuk set kasur itu gue menggunakan 14 piece lampu TP4R yang 4 feet. Di situ tuh Mas Ray sebagai director ingin ngebuat rasa jantung yang berdebar gitu. Tidur di tengah nyari-nyari kamera yang ninggalin. Ada kebutuhan khusus di dalam scene kamar mandi ini supaya lebih terlihat dramatis. Akhirnya kita buatlah itu jadi high speed motion. MS60R buat dari sini terusin buat highlightnya dikit. Di scene bathroom ini kita akan melihat Sisi berkontemplasi akan apa yang sudah dia lalui, bagaimana dia mencoba membersihkan pikiran-pikiran yang ada untuk kembali moving forward sama hidupnya. Dengan skala produksi yang sangat besar, terus kemudian kita punya pemain yang sangat banyak, saya rasa teknologi dari Godox Knowledge itu membantu kita membuat konsep yang kita inginkan menjadi lebih cepat dan juga lebih efisien. Ini sekarang kalau ngelihat materinya sudah ada, bisa lebih liar sih sebenarnya. Jadi nggak perlu takut lagi lu mau ngedesain apa, selama lu punya basic knowledge dari lighting yang bakal lu pakai, gue yakin bakal bisa ke-achieve. Dengan hadirnya teknologi-teknologi terupdate ini atau terbaru ini, mungkin bisa kita ujung-ujungnya tuh berkolaborasi. Jadi itu jadi sebuah fleksibilitas baru yang memudahkan kita para DP untuk mengeksplor kreativitas. Oke, ini Rif, saatnya kamu nyerahin ke teknologi yang udah ada nih, Godok ini. Tapi ya aku percaya sama teknologi ini, teknologi yang tumbuh sesuai zamannya lah. Saya juga berharap teknologi yang ada ini bisa terus digunakan oleh para pembuat film lain untuk bisa menciptakan karya-karya yang bisa merepresentasikan era baru di saat ini.